eh, recording ya Bapak dan Ibu. Kemudian sesuai dengan yang sudah kita agendakan hari ini, bahwa hari ini kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan Sage Publishing, di mana nanti akan langsung dibawakan oleh Mbak Mutiara Khoiria. Beliau adalah representatif dari Sage Publishing. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Eh, Tanpa berlama-lama, mungkin saya langsung mempersilahkan kepada Mbak Mutiara untuk memulai acara kita hari ini. Kepada Mbak Mutiara, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yuk, Selamat santuy. pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan sekali lagi, saya Mutiara Hoiria, saya Library Sales Executive dari Sage Publishing. Hari ini kami akan membagikan kepada Bapak dan Ibu terkait bagaimana Sage Publishing dapat membantu meningkatkan dan membangun kualitas riset Bapak dan Ibu melalui Sage Journals yang sudah dilanggan oleh Universitas Negeri Malang. Kemudian juga akses terhadap Sage Campus yang merupakan online courses sebagai bentuk bonus akses dari melanggan Sage Journals. Selanjutnya saya akan mulai membagikan screen saya. Sebentar. Ya, oke. Apakah layar saya sudah mulai terlihat di Bapak dan Ibu? Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mengembangkan ekosistem riset, kemudian juga meningkatkan kualitas riset, di sini Sage Journal serta Sage Campus berupaya untuk membantu meningkatkan kualitas riset dan ekosistem tersebut. Ini sebagai satu gambaran gitu ya, tantangan dan kesempatan apa saja sih yang kita punya di ekosistem riset saat ini, dan bagaimana perpustakaan bisa membangun dan membangun ekosistem riset tersebut dengan menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada. Yang pertama, ketika kita berhasil gitu ya membuat output riset yang baik terhadap satu institusi akademik, ini akan berpengaruh terhadap reputasi institusi, kemudian juga ranking. Nah, kemudian reputasi institusi dan ranking ini akan berpengaruh juga terhadap hibah riset yang akan kita peroleh, serta resources dari mahasiswa. Kemudian, ketika kita bisa memperoleh hibah riset serta resources dari mahasiswa, ini akan kembali berdampak terhadap output riset gitu ya dari institusi kita. Kemudian, dampaknya kembali adalah kita bisa menjaga reputasi yang sudah ada atau meningkatkan reputasi serta ranking tersebut. Memang sebetulnya masih banyak sekali hidden challenges dan opportunities yang ada di ekosistem riset saat ini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, Universitas Negeri Malang saat ini sudah berlangganan Sage Journals, kemudian Sage Journals ini adalah gerbang, gitu ya, salah satu gerbang untuk mengakses world class research journals. Ini adalah platform dari Sage Journals, bisa diakses melalui laman perpustakaan Universitas Negeri Malang. Seperti namanya, Sage Journals ini adalah platform yang berisikan jurnal-jurnal yang berasal dari Sage Publishing dengan comprehensive coverage, tidak hanya dari social science dan humanities, tapi ada juga dari engineering, technology, dan medical. Untuk saat ini, Universitas Negeri Malang melanggan paket yang spesifik pada science, teknologi, dan medical. Di dalamnya kita ada uh, jurnal-jurnal gitu ya, sebanyak 330 jurnal berkaitan dengan computer science, neurology, nursing, public health, kemudian psychology, clinical medicine, dan sebagainya. Jadi komprehensif gitu ya, kami tidak hanya mengcover humanities and social science saja, tapi kami bersifat multidisiplin. Kemudian selain itu, untuk jurnal indexing dan matrix sendiri, kami menggunakan Web of Science dari Clarivate, kemudian juga Scopus, dan juga Google Scholar. Untuk Social Science Citation Index dan Science Citation Index, lebih dari 55% jurnal dari Sage itu sudah masuk di dalam ranking Journal Citation Reports, kemudian juga 285 jurnal dari Sage sudah masuk di dalam top 30% yang ada di Journal Citation Reports, serta
14 jurnal berada di ranking satu. Memang saya menunjukkan Social Science Citation Index, kemudian Science Citation Index ini supaya kita bisa melihat mengapa kualitas jurnal serta indexing ini penting untuk nantinya eh, tenaga pengajar ataupun mahasiswa melakukan literatur review berdasarkan jurnal-jurnal yang memang mempunyai ranking yang baik gitu ya. Nah, kemudian selain dari citation index ini, saya juga ingin membagikan bagaimana proses mempublikasikan paper gitu ya di dalam Sage Publishing. Mengapa perlu kita mengconsider untuk melakukan publikasi kerja riset kita? Yang pertama ini merupakan kontribusi gitu ya, kontribusi untuk mengisi kesenjangan, kemudian untuk melakukan inovasi kerja. Selain itu juga kita bisa melihat kembali apa yang saat ini perlu kita pelajari, kemudian research update-nya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian sebagai periset, ini penting gitu ya di dalam satu karir seorang periset. Kemudian juga publikasi, ini merupakan satu proses yang integral dengan peran sebagai akademisi. Proses dari publishing dengan Sage sendiri adalah melalui pertama kepenulisan, kemudian submit, akan ada proses review, revise, dan resubmit. Dan proses selama review, revise, dan resubmit ini kami tidak bisa memberikan jawaban pasti berapa lama proses review itu akan berlangsung. Karena memang proses review yang dilakukan oleh Sage ini bersifat blind peer review, yang mana ini proses untuk memastikan bahwa kualitas dari jurnal yang akan dipublikasikan ini terjaga gitu ya. Setelah dari proses resubmit, ada proses acceptance, kemudian online publication, ataupun nantinya pada proses print publication. Di dalam Sage Journal sendiri, kami juga menyediakan service yang namanya Sage Path. Jadi Sage Path ini adalah free of charge author service, di mana nantinya penulis dapat melihat berapa banyak gitu ya jurnal yang ada di dalam Sage, terutama di dalam Sage Path, yang nantinya ketika kita bisa mensubmit paper kita di dalam Sage Path, akan ada proses submission dari jurnal tersebut. Nantinya di dalam SagePath sendiri ada yang namanya Journal Recommender. Jadi nanti kita tinggal masukkan apa namanya paper kita, kemudian kita bisa melihat dari judul-judul jurnal yang ada, judul mana yang kira-kira dirasa relevan untuk riset kita, untuk kita publikasikan di dalam jurnal tersebut. Nah, nanti linknya bisa saya masukkan di dalam kolom chat, tetapi proses Sage Path Service ini kira-kira seperti ini, gitu ya. Nanti mungkin akan saya tunjukkan juga platform dari Sage Path. Nah, oke. Kalau tadi kita membahas mengenai Sage Journals, mungkin saya rasa Bapak dan Ibu lebih banyak familiar gitu ya mengenai jurnal database. Karena memang ketika kita ingin melakukan literatur review, kemudian mencari artikel terkini gitu ya, riset terkini, itu seringkali kita menggunakan jurnal database. Nah, kebetulan Universitas Negeri Malang karena sudah melanggan Sage Journals, ini mendapatkan bonus akses untuk mengakses Sage Campus. Yang mana Sage Campus ini adalah online course yang memang berkaitan dengan skill serta metode riset gitu ya yang tidak hanya berguna ketika di dalam dunia akademik, tetapi juga nantinya pada saat mahasiswa sudah lulus nanti. Oke, nah Sage Campus bentuknya adalah online course. Online course-nya ini punya learning style yang unik, yang mana nantinya dia fully self-paced. Jadi nanti mahasiswa ketika mengakses Sage Campus ini tidak perlu khawatir ketika nanti ingin mengaksesnya di lain waktu gitu ya, baik itu di kampus atau di rumah, mereka bisa mengakses kapan saja. Kemudian kita memberikan practical skills mulai dari memahami data gitu ya, kemudian data science, bagaimana caranya proses mempublikasi dan sebagainya. Kemudian interactive activities, tidak hanya ada bahan bacaan, tapi kami juga menyediakan video, kemudian quiz interaktif, serta beberapa macam learning style yang memang diperuntukkan untuk mengengage mahasiswa ataupun misalnya Bapak dan Ibu juga tertarik untuk memperoleh uh, upskilling melalui Sage Campus. Kemudian juga ketika nanti learner sudah melakukan proses enroll di dalam Sage Campus, mereka akan memperoleh sertifikat in-house dari Sage. Nah, ini sangat penting gitu ya, misalnya terutama untuk mahasiswa yang ingin mengumpulkan sertifikasi dan sebagainya. Kemudian juga
Course features yang ada di dalam Sage Campus bentuknya seperti yang tadi sudah saya jabarkan, tidak hanya ada reading material, tidak hanya ada bahan bacaan saja, tetapi ada juga audio dan videonya, kemudian ada games, ada interactive quizzes gitu ya, kemudian juga ada advice and reflections. Jadi setelah melakukan proses course-nya nanti akan dibuat proses advising dan reflections. Kemudian ada juga dataset-dataset yang bisa di-download melalui Sage Campus. Ini adalah courses yang ada di dalam Sage Campus sebagai satu online course. Yang pertama ada navigating information gitu ya, mengenai critical thinking, kemudian ada data literacy, ada memahami angka gitu ya, see numbers in data, statistical significance, kemudian juga ada research skills. Ini adalah salah satu courses yang dirasa penting. Jadi nantinya ketika mahasiswa ingin melakukan penulisan skripsi dan sebagainya, nah mereka bisa menggunakan course yang ada di Sage Campus ini di bagian research skills. Mulai dari bagaimana membangun research questions, membuat research proposal, kemudian plan your project, sampai akhirnya develop your search strategy juga. Jadi selain navigating information, data literacy, research skills, kita juga ada data science skills dan juga getting published. Untuk data science skills ini, kita ada introduction to R programming. Kemudian ada juga interactive visualization with R programming. Saat ini sudah banyak universitas-universitas yang mengharuskan dan mewajibkan akademisi ataupun mahasiswa untuk bisa menggunakan R programming sebagai bentuk pengolahan data. Kemudian ada juga introduction to Python, intermediate Python skills, kemudian introduction to text mining juga. Nah, untuk getting published, tadi kan sebelumnya kita membahas mengenai research skills. Nah, untuk getting published ini nantinya misalnya ketika mahasiswa S2 yang ingin mengakses Sage Campus ini dan ingin mempelajari bagaimana sih proses untuk mempublikasikan satu artikel gitu ya. Nah, ini bisa dirujuk melalui Sage Campus. Mulai dari introduction to journal publishing, bagaimana memilih jurnalnya, how to write a journal article, sampai juga peer review, kemudian submissions, dan article acceptance to promotion. Jadi ini sangat komprehensif juga Sage Campus. Kemudian saat ini kami juga sedang baru saja melaunching satu course yang berkaitan dengan AI gitu ya. The Art of Chat GPT Interactions ini bisa diakses melalui Sage Campus. Jadi karena Universitas Negeri Malang sudah mempunyai aksesnya, silahkan mengeksplor Sage Campus dan juga mengakses The Art of Chat GPT Interactions. Untuk The Art of Chat GPT Interactions ini, course-nya hanya 2 jam saja dan bisa diakses kapanpun. Jadi tidak perlu khawatir, langsung saja diakses melalui Sage Campus. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak dan Ibu masukkan di kolom chat. Saat ini nanti eh, mungkin setelah sesi demo, saya akan mulai membuka sesi tanya jawab. Selanjutnya saya akan membagikan terlebih dahulu terkait dengan Sage Journal dan juga Sage Campus. Oke. Oke, baik. Ini adalah platform dari Sage Journals, juga bisa diakses melalui IP kampus, serta bisa diakses melalui perpustakaan Universitas Negeri Malang. Nah, platformnya seperti ini sebagai gerbang untuk World Class Research Journals. Kita ada beberapa disiplin lain, selain Health Science, ada Life and Biomedical Science, Material Sciences and Engineering, kemudian ada Social Science and Humanities, dan juga kita bisa melihat all Sage Journal, seluruh jurnal yang ada di dalam Sage Publishing. Untuk saat ini, Universitas Negeri Malang bisa mengakses jurnal-jurnal yang ada di dalam Health Sciences, kemudian Life and Biomedical Sciences, serta Material Sciences and Engineering. Gitu ya, jadi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Science, Technology, and Medicine saat ini bisa diakses oleh Universitas Negeri Malang melalui Sage Journals. Saya akan coba mencari misalnya satu artikel yang berkaitan dengan mechanical engineering. Jadi nanti kita tinggal type in saja gitu ya di keywords. Oke, nah
Jadi ada beberapa artikel ketika kita melihat tulisan available access, berarti artikel ini bisa diakses oleh oleh sivitas dari Universitas Negeri Malang. Oke, ini sebagai contoh. Oke, setelah saya klik tadi judul artikelnya, kita bisa melihat informasi yang lebih jauh mengenai artikel ini, gitu ya. Kemudian artikel ini, Renewable Energy Education, masuk di dalam jurnal International Journal of Mechanical Engineering Education. Nah, ini ada beberapa informasi yang bisa kita lihat juga, metrics and citations dari artikel ini, gitu ya. Kita bisa melihat berapa banyak sudah dilihat dan berapa banyak sudah di-download. Kemudian juga selain itu kita bisa mendownload PDF-nya secara online gitu ya. Nanti kita bisa baca secara offline. Kemudian kita juga bisa melakukan proses citasinya langsung gitu ya melalui platform Sage Journals atau kita juga bisa langsung mendownload Citation Manager software-nya. Jadi kita tinggal bisa pilih apakah itu Medlayers, RefWorks, dan sebagainya. Nah, kemudian apabila Bapak dan Ibu melihat bagian impact factor di sini, nah impact factor ini adalah indexing dari jurnal ini, International Journal of Mechanical Engineering Education. Sebagai contoh ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Sage menggunakan Journal Citation Reports dari Web of Science, kemudian juga Scopus dan Google Scholar. Apabila saya klik bagian ini, oke. Tadi saya klik judul jurnalnya, kemudian akan masuk ke dalam homepage dari jurnal tersebut. Gitu ya, jurnal ini International Journal of Mechanical Engineering Education. Kita bisa melihat lebih jauh mengenai informasi terkait jurnalnya, kemudian juga sudah apa saja artikel yang baru dirilis, gitu ya, seperti yang dilihat ada using case-based learning to enhance students' performance in mechanical engineering. Kemudian ada juga yang paling banyak dibaca, gitu ya, ada exploring natural language processing in mechanical engineering. Kemudian yang paling banyak disitasi, gitu ya. Kita sudah masukkan kategorinya juga di sini. Kemudian yang juga trending. Nah, trending ini kita gunakan dengan tools ini gitu ya. Nah, tools ini bisa membantu kita, tools Altmetric ini adalah tools yang mana kita bisa melihat berapa banyak gitu ya, seberapa impactful artikel ini disebutkan di media massa atau di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya. Ini adalah Altmetric gitu ya. Nah, kemudian ini untuk Sage Journals. Saya rasa untuk Sage Journal sendiri, semoga Bapak dan Ibu lebih familiar terkait dengan bagaimana mencari artikel melalui jurnal database dari Sage Publishing. Yang selanjutnya ingin saya tunjukkan adalah platform dari Sage Campus. Yang tadi saya sebutkan, Sage Campus ini adalah online course dari Sage yang memang berkaitan dengan skill serta metode riset yang berguna nantinya untuk mahasiswa, baik di dalam dunia akademik maupun nantinya setelah lulus. Sebelum masuk ke dalam platformnya, mahasiswa perlu melakukan proses registrasi, gitu ya. Aksesnya bisa dilakukan dengan IP kampus. Saya akan login terlebih dahulu untuk Sage Campus. Oke, nah tadi setelah diklik, ini ada proses sign in atau register. Sebagai user yang baru, sebaiknya langsung klik di bagian registrasi, kemudian isi nama depan, nama belakang, kemudian email. Sebaiknya email yang digunakan adalah email yang terdaftar dari Universitas Negeri Malang. Kemudian konfirmasikan emailnya, dan jangan lupa mengisi password dengan satu huruf kecil, huruf besar, kemudian satu angka, kemudian satu karakter spesial dan minimum 8 karakter gitu ya. Nanti setelah proses registrasi dilakukan berhasil, silahkan masuk ke proses sign in. Saya akan sign in terlebih dahulu. Oke,
Oke, saya sudah sign in, saya sudah masuk ke dalam platform dari Sage Campus. Ketika proses registrasi berhasil, kemudian login juga sudah berhasil, nanti kita akan bisa melihat nama kita di sini, kemudian juga kita bisa melihat courses apa saja yang sedang kita kerjakan di dashboard. Itu ya, seperti ini ada The Art of ChatGPT Interactions, dan Introduction to Artificial Intelligence, dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa courses yang belum dimulai. Nah, kita bisa sebagai user yang pertama kali masuk, kita bisa melihat beberapa course yang ada dengan mengklik bagian My Profile, kemudian kita klik bagian Course Catalog. Oke, setelah diklik bagian course catalog, dari sini kita bisa melihat courses yang ada di Sage Campus. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan course, misalnya mereka menyelesaikan The Art of ChatGPT Interactions. Nantinya mahasiswa tersebut akan memperoleh sertifikat in-house dari Sage Publishing. Saya akan klik sebagai contoh gitu ya, bagian The Art of ChatGPT Interactions ini. Di sini juga kami sudah membagikan kategorinya berdasarkan short course atau long course, kemudian beginner, intermediate, atau advance, gitu ya. Nah, saya akan klik bagian course details ini, kemudian dari sini kita bisa melihat course ini akan membantu kita untuk apa, gitu ya. Learning outcomes-nya seperti apa, kemudian course instructor-nya. Nah, ini ada modul 1 dan modul 2. Nah, setelah selesai, kita bisa mendownload sertifikatnya. Seperti itu, saya akan klik bagian modul pertama, ChatGPT Conversations to make impactful interactions. Ini juga penting gitu ya, misalnya nanti Bapak Ibu pustakawan ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai ChatGPT, bagaimana membuat satu prompt yang baik dengan eh, sehingga bisa memunculkan jawaban yang memang diperlukan. Nah, kita bisa menggunakan course ini untuk lebih jauh memahami ChatGPT. Oke, nah seperti ini ada introductions-nya. Modul pertama, saya klik. Oke, ChatGPT Conversations, Impactful Interactions. Di sini ada bahan bacaannya. Kemudian sudah dibagi beberapa modul gitu ya. Di dalam satu modul ini ada yang pertama, what is ChatGPT dan bagaimana ini bekerja. Kemudian hubungan antara prompts dengan outputs-nya, serta mengapa quality dari satu prompts ini penting. Nah, ini akan dibahas di dalam course yang ini. Oke, saya akan klik yang pertama. Apa itu ChatGPT dan bagaimana ini bekerja? Introductions to ChatGPT, jadi ada bahan bacaannya terlebih dahulu mengenai generative AI. Kita akan pilih gitu ya. Expand each accordion sebagai bahan bacaannya. Ini adalah bentuk kolaborasi, bukan ke replacement. Kemudian verifying information, originality, integrity, ethical, responsible use gitu ya. Kemudian leveraging strengths juga. Oke, jadi seperti ini. Ada gambar-gambarnya, nanti mungkin juga akan disediakan video dan sebagainya. Kita bisa lihat seperti ini, apa sih prompt itu, kemudian apa output dari prompt yang kita rangkai. Kemudian selanjutnya, oke, prompts dan responsnya gitu ya, koneksi antara satu prompt dengan respon yang ada, ini bisa kita baca. Salah satu bentuk ethical dari menggunakan generative AI, salah satunya adalah tidak menaruh data pribadi di dalam prompt gitu ya. Nah, seperti ini sebagai contoh. Oke. Nah, untuk
The Art of ChatGPT Interactions ini karena juga baru di launching, silahkan Bapak dan Ibu explore lebih jauh gitu ya mengenai The Art of ChatGPT Interactions di dalam Sage Campus. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan course lainnya yang ada di dalam Sage Campus. Oke, tadi saya sudah menunjukkan salah satunya yaitu The Art of ChatGPT Interactions. Sementara yang lain, gitu ya, kita sudah mengkategorikan berdasarkan tematik dari course yang ada seperti yang tadi, gitu ya, data analytics skills dan sebagainya. Kita juga sudah mengkategori setiap course berdasarkan berapa lama course ini bisa kita selesaikan, gitu ya. Misalnya seperti ini, gather your data online masuk dalam kategori short course gitu ya, karena bisa diselesaikan di dalam waktu 4 jam saja. Tetapi jangan khawatir, bentuknya self-paced, jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengerjakan ini di lain kesempatan, di lain waktu, silahkan diakses kembali Sage Campusnya, nanti sistemnya sudah langsung otomatis merekam kapan terakhir kali Bapak dan Ibu mengerjakan course tersebut. Nah, untuk bagian yang ini, gitu ya, Fundamentals of Quantitative Text Analysis, ini masuk ke dalam kategori long course yang mana course ini dikerjakan dan bisa dipelajari paling lama 15 jam. Tetapi jangan khawatir, sekali lagi bentuknya self-paced gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita, kapan kita mau menyelesaikan course tersebut. Kemudian ada juga seperti ini, how to write a journal article, kemudian ada Introduction to Artificial Intelligence. Nah, ini sangat-sangat berguna gitu ya, nantinya bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada juga Intermediate Python Skills, kemudian Interactive Visualization with R. Jadi karena aksesnya sudah ada untuk Civitas Akademika dari Universitas Negeri Malang, silahkan dieksplor lebih lanjut mengenai Sage Campus. Jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu mengenai Sage Campus ataupun Sage Journals, silakan boleh dimasukkan pertanyaannya ke kolom chat atau nanti boleh langsung di-unmute saja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ririn untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan Mbak Ririn. Boleh juga Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan, boleh langsung diajukan saja, di-unmute atau dimasukkan ke kolom chat. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Ananda. Tapi muncul pesan sorry and doesn't currently have access to Sage Campus. Oke, but no longer have access in the journal trial subscription. Seharusnya bisa, tapi sebentar saya cek dulu ya Pak. Kalau Bapak mengaksesnya melalui IP kampus, kira-kira, oke mungkin saya akan coba logout untuk kemudian registrasi ya Pak. Iya, Bu. Ini sudah pakai IP kampus, Bu. Oh, udah pakai IP kampus juga belum ini ya Pak? Iya, Bu. Oh, oke. Baik, saya akan coba disconnect. Registrasi, oke. Mungkin saya akan coba registrasi. Hmm, Oke, register. Oke, Ya. akses username login. Di bagian loginnya ada muncul username dan password nggak, Pak? Di login yang mana, Bu? Coba saya share screen saya juga ya, Iya, Pak. siap. Nah, ketika masuk tadi registrasi berhasil, yang muncul ada yang ini, access via your institutions, dan yang username dan password. Ini yang muncul yang mana, Bapak? Apa langsung di bagian access via your institution, Pak? Saya ketika klik register itu langsung muncul pesan tadi, Bu. Oh, langsung muncul pesan tadi. Iya. Oke, kalau gitu saya perlu kontak tim dari Sage terlebih dahulu. Nanti akan saya informasikan ke Pak Ananda terkait aksesnya ya, Pak.
Ya, Bu. Terima Boleh. kasih. Sama-sama Pak. Boleh nanti Pak Ananda kirimkan emailnya di kolom chat nanti supaya saya bisa bantu untuk follow up lebih lanjut. Ya, Oke. Oke, terima kasih banyak Pak. ya, Bu. Oke, kalau dari Sage Journal sendiri ada pertanyaan Bapak? Untuk apa itu mengetahui statistik bagaimana caranya, Bu? Oh, baik. Jadi memang untuk statistik dari Sage Journals-nya, Ya, ini kami bisa mengirimkan untuk datanya, Pak. Karena memang Sage Journal sendiri kalau untuk di get the usage-nya mungkin prosesnya panjang. Maksudnya ada beberapa tahap. Nah, mungkin saya akan kirimkan juga cara mengambil datanya gitu ya. Tapi nanti kalau dibutuhkan, kami akan juga menyiapkan data tersebut gitu. Nanti mungkin akan dikirimkan melalui email yang sama saja ya Pak untuk usage dari Sage Journals-nya. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Jadi untuk mungkin sekalian sebagai tambahan, saya akan juga share screen saya terlebih dahulu kembali untuk menunjukkan bahwa ketika mengakses Sage Journals, eh, Sivitas Akademika dari UM itu juga bisa meregistrasikan akun di dalam Sage Journals. Nah, ini kenapa proses ini bisa dilakukan? Karena nantinya jika mereka ingin melakukan proses di mana artikelnya ingin disimpan di bagian reading list gitu ya. Nah, itu bisa diakses kembali melalui Sage Journals. Jadi tidak perlu harus mendownload seluruh artikelnya, tapi mereka bisa meregistrasikan akun gitu ya. Misalnya create profile. Dari sini mereka melakukan proses registrasi, mengisi email, password. Setelah proses registrasi, nanti ketika melakukan proses login, mereka bisa melihat reading list mereka masing-masing. Nah, nanti setelah registrasi, proses sign in di sini, nanti mereka bisa melihat um, dan menyimpan artikel yang ingin mereka baca atau mereka gunakan nantinya. Termasuk misalnya Bapak Ibu dosen gitu ya agar lebih mempermudah gitu ya untuk melihat dan menyimpan artikel-artikelnya. Nah, silahkan membuat akun di dalam Sage Journals. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Silahkan boleh diajukan. Atau mungkin kalau ada yang perlu saya jelaskan kembali terkait satu fitur dan lainnya, boleh juga silahkan ditanyakan Bapak dan Ibu. Oke, kalau misalnya belum ada dari Bapak dan Ibu, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi kuis atau bagaimana sebaiknya Bapak Ibu? Dari Mbak Ririn, kira-kira. Mungkin dari saya sih nggak ada ya Mbak, cuman mungkin bisa bisa saya ulang lagi, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini sudah cukup memahami terkait dengan materi dari Sage Journal dan juga Sage Campus. Mungkin bisa Mbak kita sembari menunggu pertanyaan yang mungkin akan diajukan, kita bisa langsung saja untuk memulai kuis ya Mbak ya dari Sage. Boleh, boleh. Ya. Kalau gitu, saya akan mulai memandu untuk kuisnya. Jadi memang kami akan memilih 3 pemenang utama dari sesi hari ini. Saya akan share screen saya terlebih dahulu kembali. Oke. Silahkan nanti Bapak dan Ibu masuk ke menti.com. Kemudian, eh, oke. Silahkan juga untuk mengisi kodenya di 1561 1646. Oh, oke.
Tunggu sebentar, saya stop share screen saya terlebih dahulu. Ada yang salah sepertinya. Oh, oke. Ternyata saya belum menghapus untuk oke. Saya akan share screen saya kembali. Ya, silahkan boleh Bapak dan Ibu masuk ke dalam menti.com, kemudian isi kodenya di 1561 1646. Atau boleh langsung saja QR code-nya di-scan, kemudian isi dengan nantinya nama lengkap, atau misalnya asal fakultas, atau dari misalnya dari perpustakaan juga diperbolehkan. Jadi silahkan masuk ke menti.com, kemudian di 1561 1646 untuk kodenya. Oke. Oke, satu orang sudah menunggu, sudah ada 2 orang. Kita tunggu peserta lainnya untuk masuk ke menti.com, kemudian isi kodenya di 1561 1646. Silakan Bapak dan Ibu, untuk pemenangnya akan memperoleh eksklusif merchandise dari Sage Publishing. Silahkan isi dengan masuk ke menti.com, kemudian isi kodenya di 1561 1646. Silahkan boleh Bapak Ibu yang hadir hari ini ikut serta di kuis untuk Sage Journal saja, gitu ya, di menti.com dengan kode 1561 1646. Atau mungkin kuisnya bisa kita buatkan ketika nanti lebih banyak mahasiswa yang ikut serta, atau bagaimana baiknya Bapak Ibu? Eh, Bapak dan Ibu mohon izin bertanya, mahasiswa kita masih libur ya, Bapak dan Ibu ya? Iya Bu, mohon maaf libur. Gak apa-apa Bapak. Iya. Kalau untuk mahasiswa yang baru berarti akan mulai di semester depan bulan apa ya Pak? Agustus atau awal September? Sekitar September aja. Oh, September. Oke, mungkin nanti berarti sekitar di bulan September itu kita bisa buatkan kembali sesi training. Kemudian nanti gambaran kuisnya akan seperti ini. Jadi pertanyaannya hanya 3, kemudian nanti akan ada eksklusif merchandise dari Sage Publishing. Mungkin masih berdiskusi, Mbak. Iya, nggak Iya, apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. karena memang kebetulan mahasiswa lagi pada libur, Mbak. Betul, betul. Iya. Kalau di bulan September itu mungkin sebaiknya di pekan keberapa ya Bapak Ibu, untuk bisa kita coba aturkan jadwalnya. Sebaiknya di pekan keberapa? Mohon maaf, Iya, iya Bapak. ini kebetulan Eh, pimpinan kami sedang ada acara seleksi tidak di sini. apa-apa. Iya, jadi Tidak apa-apa tidak bisa Bapak. datang. Mungkin untuk terkait jadwal, nanti biar Oh, komunikasi diskusi dulu. lebih Baik-baik. lanjut dengan Bu Ririn mungkin Bu ya. Siap, Oke, siap, Pak. boleh siap Pak. Berarti nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut terkait
pelatihan untuk mahasiswa, Iya, nanti bisa dari Mbak Ririn informasikan juga ke kita. Siap, iya. Mbak. Siap. Ya. Kebetulan di sini ada tim Classroom. Oh iya, Oke. biasanya ada kegiatan seperti itu. Oke, baik Iya, siap Bapak. Terima kasih banyak Pak informasinya. iya. Nanti untuk lebih lanjut, jika ada pertanyaan, mungkin saya akan masukkan email saya juga di kolom chat. Nanti email saya di sini. Oke. Ya, email saya di mutiara.hoiria@sagepub.co.uk. Silahkan nanti kalau dari Bapak ada pertanyaan, boleh dikirimkan pertanyaannya ke email saya. Untuk usage report dari Sage Journal juga akan saya kirimkan sekaligus dengan akses UM ke Sage Campus. Siap. Ya, terima Iya, kasih banyak terima Pak. kasih. Sama-sama, Bu. Sebelum ditutup, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau belum ada, tidak apa-apa. Ini saya kembalikan ke Mbak Ririn. Silahkan Baik. Mbak Ririn. Baik, terima kasih Mbak Mutiara atas penjelasannya. Mungkin saya rangkum sedikit ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya harapkan ke depannya untuk penggunaan dari Sage Publishing ini, terkhusus dari Sage Journal dan juga kampus, Civitas Akademika dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Jadi nanti untuk training selanjutnya juga akan kita jadwalkan terkhusus untuk partisipan mahasiswa ya Mas Nanda ya, ke depannya Ya, nanti saya yang akan berkomunikasi dengan Mas Nanda dan juga nanti akan saya informasikan kepada Mbak Mutiara selanjutnya. Kemudian Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan yang sudah hadir hari ini. Semoga ke depannya masih tetap bisa bertemu lagi dengan lain kesempatan dan juga banyak sekali masih banyak sekali knowledge yang masih ingin kita share kepada Sivitas Akademika dari Universitas Negeri Malang. Seperti itu, mungkin kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih Terima banyak Mbak kasih. Ririn, Pak Nanda, Bapak dan Ya, Ibu sama-sama. sekalian. Sehat Terima Iya, kasih. Bu. selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Izin saya end, Bapak dan Ibu.